Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada para kaula muda, para penyimak pengajian online Ramadan fikih pernikahan dengan kitab Daul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah karya Hatutus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang tercinta semuanya. Kalau pada malam Jumat kemarin kita membahas tentang muqaddimah, kemudian tentang kategori nikah, maka pada malam ini kita akan membahas beberapa paragraf tentang hukum pernikahan. Agar nyambung dengan pembahasan sebelumnya, kita sambung sedikit. Yang pertama, pernikahan itu adalah perkara manusiawi, perkara pemenuhan hajat kebutuhan manusiawi, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Jadi orang itu kalau tidak menikah maka tidak apa-apa, kalau dia tidak butuh. Kemudian dengan demikian maka menurut mazhab Syafi'i hukum asal menikah adalah mubah, tetapi bisa menjadi sunnah, menjadi haram, menjadi wajib, itu karena ada faktor-faktor berikutnya. Para penyimak di kiaiku.com yang berbahagia, mari kita mulai malam ini dengan melanjutkan kutipan dari Imam Abu Ishaq Asy'arazi dalam. Jadi kemarin sudah dikatakan an-nikahu jaizun li'annahu ibtigha'u ladzatin tasbiru an-nafsu anha falam yajib kalub sinaimi wa aklit thayyibi. Jadi nikah itu hukumnya mubah, wenang, karena nikah itu adalah semacam mencari kelezatan yang dimana nafsu itu bisa sabar, sehingga hukumnya tidak wajib. Tidak wajib itu seperti pemenuhan kelezatan, seperti memakai baju yang halus, baju yang mahal, waqit thayyib, dan makan yang enak-enak. Kemudian waqad yustahabu kaman taqat nafsuhu ilal wad'i wa qadaral mahri wa nafaqati. Tetapi kadang disunahkan, nikah itu bisa jadi sunnah kalau ada orang yang memang pingin betul menikah dalam keadaan dia itu mampu membayar mahar, membayar mas kawin, dan mampu memenuhi kebutuhan nafkah keseharian. Nah ini. Nah bagi orang yang tidak ingin menikah, masih belum ingin menikah, maka fal mustahabu lahu alla yatazawaja. Maka disunahkan dia justru tidak menikah. Nah kenapa begitu? Li'annahu krono satemne kelakuan iku, ini pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, ini enak bahasa Indonesia saja. Li'annahu tutawajjau ilaihi hukukun huwa ghaniyun anil tizamiha wa yahtaju ayastagila bisababiha anil ibadah. Jadi mengapa justru yang disunahkan dia itu tidak usah menikah? Kenapa? Karena dia akan dihadapkan dengan, seandainya dengan pernikahan itu, padahal dia itu tidak butuh, ada hukukun, hak-hak, huwa ghaniyun anil tizamiha, yang dimana dia harus memenuhi hak-hak itu. Wa yahtaju sababiha anil ibadah, dan dia dengan demikian membutuhkan, dia hajat ayastagila, ketungkul bahasa Jawanya, sibuk bisababiha dengan sebab
Sebab hak-hak itu anil ibadah, dari ibadah. Jadi dengan adanya pernikahan padahal dia itu tidak butuh, maka dia tersibukkan untuk memenuhi hak-haknya, sehingga dia kemudian mengabaikan ibadah lainnya. Jadi yang disunahkan justru tidak usah menikah, karena dikhawatirkan dengan dia menikah padahal dia itu tidak butuh, maka dia akan dihadapkan hak-hak yang dia wajib memenuhi hak-hak itu. Sedangkan dalam segi yang lain, dia itu karena sebab adanya hak-hak itu, dia menjadi sibuk dengan pemenuhan hak-hak itu, kemudian mengabaikan ibadah lainnya. Nah, justru kalau dia itu meninggalkan pernikahan, ini catatannya adalah orang yang tidak butuh. Wa idza tarakahu takhalla lil ibadah. Ketika dia meninggalkan nikah, maka dia takhalla itu nyepi, maka dia justru akan lebih fokus ya, lebih fokus lil ibadati, untuk ibadah. Jadi justru kenapa yang disunahkan dalam keadaan dia tidak butuh itu adalah dia tidak usah menikah, karena dengan dia meninggalkan nikah itu, maka dia akan fokus kepada ibadah. Kemarin kita sudah membahas contoh ulama, yaitu Imam Nawawi. Beliau ini pensarah, salah satunya adalah pensarah kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Az-Syirazi. Beliau itu memilih tidak menikah. Dalam mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah mubah. Karena beliau tidak butuh untuk menikah, maka tidak apa-apa tidak menikah itu. Justru kalau beliau meninggalkan menikah dalam keadaan beliau tidak butuh, maka beliau fokus ibadah, bisa fokus ibadah. Takhalla lil ibadah, fokus ke ibadah, termasuk dalam hal ini adalah fokus belajar, fokus mengajar. Nah, ini. Fakana tarkuhu aslamu lidinihi. Fakana, maka ada tarkuhu, dia meninggalkan nikah itu, aslamu, lebih menyelamatkan, lidinihi, bagi agamanya. Intaha. Ini dikutip dari Syekh Abu Ishaq Az-Syirazi. Jadi justru dengan meninggalkan nikah itu lebih selamat dalam segi keagamaan. Dan Imam An-Nawawi ini tidak sendirian, ada cukup banyak ulama yang hidup membujang. Nah, tetapi secara umum manusia itu butuh menikah secara umum butuh menikah. Tetapi kita tidak bisa kemudian serta-merta menghakimi bagi siapa saja yang memilih tidak menikah. Jadi pada umumnya itu pilihan hidup orang itu adalah menikah. Tetapi ketika ada orang yang tidak menikah, maka tidak apa-apa. Contohnya lagi misalnya seperti ini. Biasanya kalau ada suami ditinggal istrinya, itu suami itu lekas menikah. Kenapa? Karena pada umumnya laki-laki itu tidak tahan untuk tidak menikah. Tetapi lebih banyak kalau perempuan ditinggal oleh suaminya, terutama ketika ditinggal meninggal, itu banyak kita lihat para ibu-ibu yang ditinggal itu beliau itu bertahan tidak menikah lagi. Lalu kalau kemudian kita ikut pandangan bahwa menikah itu, kondisi menikah itu harus selalu ada, maka kasihan itu para perempuan kemudian dihukumi haram. Nah, tidak begitu. Nah, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu, ada 3 pandangan. Pertama adalah madhab Zahiri, madhabnya Abu Dawud Adz-Dzahiri. Madhab Abu Dawud ini mengatakan hukum asal menikah itu adalah wajib, sehingga orang yang tidak menikah maka haram. Karena haram berarti berdosa, kan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki atau pengikut Imam Malik bin Anas. Kemudian madhab Hambali atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal.
tiga mata pahala. Nah, yang kemudian berbeda adalah madhab Syafi'i. Yaitu kita yang banyak di Asia Tenggara ini termasuk di Indonesia, itu beliau di dalam madhab ini dikatakan hukum asal menikah adalah mubah. Kenapa? Karena menikah itu adalah pemenuhan kebutuhan kelezatan. Sebagaimana manusia membutuhkan makanan yang enak, membutuhkan baju yang bagus. Nah, kebutuhan untuk pemenuhan baju yang bagus, makanan yang enak, ini bisa ditunda. Sehingga bagi pandangan mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah mubah, jaiz, boleh. Sehingga konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan tidak menikah, maka tidak haram. Lalu bagaimana dengan hadis man raghiba anni, barang siapa yang benci pada sunnahku, maka bukan bagianku. Itu maknanya adalah kalau benci. Lah, bagi yang tidak menikah itu kan bukan karena benci, tetapi karena tidak butuh. Jadi bukan karena kebencian terhadap sunnah Rasul, tetapi adalah karena tidak butuh. Nah, tidak butuh. Memang ada hadis riwayat Tirmidzi, arbaun min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atturu wan nikahu was-siwaku. Ada 4 yang merupakan bagian dari sunnahnya para rasul, tradisinya para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u, sifat malu. Jadi para rasul itu adalah orang yang malu. Makanya hikmahnya kemudian kenapa beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah karena beliau ini seorang yang cerdas. Ini beliau itu ketika ditanya oleh ibu-ibu, kemudian beliau itu kan pemalu, maka yang menjelaskan detail itu adalah Sayyidah Aisyah. Rasulullah pemalu, sehingga beliau pakai bahasa perlambang. Nah, ini ternyata ibu yang tanya itu tidak paham, hanya kemudian diserahkanlah kepada Sayyidah Aisyah. Inilah fungsinya beliau punya istri semacam Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua adalah wata'aturu, memakai wewangian. Jadi memakai wewangian itu adalah perkara yang fitrah juga. Manusia itu pada dasarnya jiwanya itu ingin jiwa yang indah, ingin harum-haruman, yang sedap-sedap. Nah, ini adalah fitrah. Nikah itu dia ini padahal butuh menikah kok tidak menikah. Maka oleh beliau, jangan begitu, saya juga menikah. Nah, seperti itu. Ini bagi orang yang butuh, diarahkan bagi orang yang butuh. Tidak perlu. Tetapi orang yang tidak butuh menikah itu tidak banyak. Sehingga tidak usah khawatir. Kemudian yang keempat adalah siwak. Siwak ini adalah lambang kebersihan. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan kitab beliau ini dengan mengutip dari Asy-Syarqawi. Imam Syarqawi ini punya kitab mencatat pinggiri kitab Tahrir. Kitab cukup tipis. Ya di bawahnya Fathul Qorib lah. Sekitar itu. Kitab Tahrir. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syarqawi, Imam Syarqawi. Oh, pakai bahasa Indonesia, maaf. Soalnya mungkin ada yang tidak paham bahasa Jawa. Sesekali pakai bahasa Jawa. Wa qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi fi hasyati tahriri, di dalam hasyah tahrir. Wa qad yajibu, terkadang nikah itu menjadi wajib. Kama idza ta'ayyana an-nikahu tariqan lidaf'iz zina. Sebagaimana ketika nikah itu menjadi nyata, menjadi jelas sebagai tariqan, sebagai jalan lidaf'iz zina, untuk menolak perzinaan,
untuk menanggulangi perzinaan, untuk mencegah perzinaan. Jadi kalau ada orang dihadapkan suatu kondisi, kalau dia tidak menikah maka dia terjerembab pada perzinahan, maka dalam keadaan begini maka dia itu menikah itu menjadi wajib. Nah, dari sini saja udah kelihatan kok ada orang dikhawatirkan dia jatuh zina. Berarti dia itu butuh. Kenapa? Karena kalau dia itu nggak menikah, maka dia terjatuh zina. Berarti dia butuh menikah. Kenapa? Kalau nggak menikah dia zina. Maka dalam keadaan begini, kondisi yang memang betul-betul gawat seperti ini, maka dia wajib nikah. Loh, bagi orang yang tidak butuh nikah, dia tidak kepikiran zina, dia tenggelam pada ibadah, dia tenggelam pada belajar, dia tenggelam pada mengajar. Walaupun tadi kami katakan tidak banyak. Atau kondisi nikah itu hukumnya diwajib dari hukum asal mubah adalah autallaqa man laha haqqun fil qasmi. Atau dia itu menceraikan istrinya yang istri itu punya hak dalam giliran. Jadi ada seorang suami punya lebih dari satu istri, poligami, masna wa thulatsa wa ruba', maksimal 4, nggak boleh lebih. Nah, kalau ada seorang menceraikan istrinya, padahal ketika diceraikan itu ada hak gilirannya yang belum terselesaikan, berarti itu kewajiban bagi suami untuk memenuhi, maka wajib kembali lagi wajib kembali lagi kepada yang diceraikan itu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang menjadi haknya istri, yaitu kewajiban digilir. Jadi kalau punya istri 4, berarti kalau 1 pekan ada 7 hari, berarti 2 hari berapa itu? 1 hari atau berapa? Nggak bisa menerangkan karena belum tahu. Jadi intinya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, lebih baik 1 saja. Nah, ini nanti kalau saya menerangkan lebih baik lebih dari 1, nanti diprotes ibu-ibu nanti. Ibu-ibu tidak usah khawatir. Di dalam mazhab Syafi'i itu poligami itu makruh. Poligami itu makruh kalau tidak butuh, kalau tidak dibutuhkan, kalau dikhawatirkan terbengkalainya hak-hak dari istri. Nah, jadi poligami itu sebagaimana nikah itu hukumnya sama-sama mubah. Hukum asalnya mubah, bukan hukum mustahab atau masnunun, sunnah enggak. Tetapi hukum asalnya adalah mubah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak butuh menikah lagi, atau kalau menikah lagi justru terduga kuat istri akan terbengkalai hak-haknya, maka menikah lagi itu menjadi makruh. Nah, makruh itu kemudian bapak-bapak mungkin memikirkan, makruh kan tidak haram. Nah, tapi menjadi haram juga bisa juga. Nah, dalam tingkatan yang lebih parah. Nah, kemudian hukum berikutnya adalah waqad yakunu, terkadang ada nikah itu hilaf al-aula. Hilafal aula. Jadi nikah itu kadang-kadang hilaful aula. Hilaful aula itu kalau dibahasakan letterlek nulayani keutamaan. Atau dalam hukum ini di bawah makruh ya. Jadi di bawah makruh. Jadi hilaful aula itu ya makruh ringan, kira-kira begitu. Makruh, ora utomo, tidak utama. Apa itu? Kaman takot nafsuhu ilaihi wa faqada ubatahu. Hilaful aula, hukumnya hilaful aula ketika kondisinya ada orang yang kepingin banget bronto. Kalau bahasa Jawanya itu bronto, takot bronto. Kepingin banget dirinya untuk menikah, tetapi dia ini tidak punya bekal, tidak punya uhbah, tidak punya biaya pernikahan, kesepen. Nah, kesepen biaya pernikahannya, uhbahnya itu. Jadi
dia ini pengen, hatinya itu pengen, hati pengen tapi bondo cupet. Nah, orang Jawa mengatakan begitu. Hati kerentek, bondo cupet. Jadi hati kerentek, hatinya itu kepingin, ingin, tetapi bondonya, uangnya, hartanya, kapitalnya dia itu tidak punya atau kurang. Maka kalau dalam keadaan begini, hukum menikahnya adalah khilaful aula. Jadi makruh ringan. Jadi kalau ada orang pengen banget tetapi dia itu kurang punya harta tapi pengen, itu apa? Maka ketika dia menikah hukumnya adalah makruh ringan, khilaful aula. Nah, tetapi solusinya bagaimana? Kan begitu. Solusinya bagaimana? Ini dikutip oleh Mbah Hasim, bal yaksiru tauqatahu bisaumin. Nah, solusinya adalah memecah keinginannya itu, keberuntungannya itu bisaumin dengan puasa. Kan ada hadis itu, ya ma'syarus syabab man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa sunil fats fa illam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun. Jadi wahai segolongan pemuda, jika kalian ini sudah punya kemampuan untuk al-ba'ah, kemampuan biaya pernikahan atau kemampuan usia, sudah waktunya, maka falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari, karena menikah itu lebih menundukkan mata, menjaga mata kita. Kemudian wa sonil farji, dan lebih menjaga kehormatan. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi, maka hendaklah dia bisaumi, dia terapi dengan puasa. Kenapa dengan puasa? Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bagi laki-laki yang masyababi, bagi orang-orang muda-muda ini, wijaun sebagai tameng penangkal untuk syahwatnya itu. Jadi puasa itu adalah tameng untuk hati yang beronto, hati yang ingin untuk menikah itu. Jadi puasa itu adalah terapi yang efektif. Kenapa? Karena kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum, dan kebutuhan yang lain. Dengan terapi puasa itu, maka diharapkan gelora jiwa ingin menikah itu menjadi terpecahkan, menjadi tidak lagi ingin menikah. Nah, kemudian Syekh Syarqawi berkata, fa'ilam yang kasir bihi layak siruha bikafurin. Jika dengan puasa itu, ini kondisi yang agak gawat ya. Fa'ilam yang kasir bihi layak siruha bikafurin. Jika dengan terapi puasa itu tidak juga problem keinginan hatinya untuk menikah, maka layak sirobi kafurin, maka dia tetap saja tidak boleh memecahkannya dengan alat-alat tertentu. Misalnya dia dengan memakai kapur barus atau yang semacamnya, yang maksudnya adalah untuk meminimalisasi dari gejolaknya itu tertentu yang melemahkan dalam suatu jangka mangsa, suatu waktu tertentu. Maka ini tidak dianjurkan, wanawihi dan sepadanya kafur. Tetapi yang dianjurkan adalah puasa. Nah, kemudian kalau terapinya puasa, kemudian terapi yang lain dengan alat yang untuk menumpulkan atau meminimalisasi atau menunda dengan alat-alat tertentu, mungkin disuntik, diobati, misalnya, wah disuntik ini supaya enggak ini, nah, seperti itu. Ternyata tidak dianjurkan. Di dalam kitab ini terapinya adalah terapi holistik, terapi yang menyeluruh, yaitu puasa, bukan sekedar mekanik
yang itu sifatnya apa ya, semacam tipuan sementara, pengalihan sementara. Tidak begitu solusinya. Nah, kalau terpaksa puasa itu ternyata tidak efektif, maka di dalam kitab ini solusinya adalah bal yatazawazu biqasdil ifah. Tetapi dia ya sudahlah, enggak apa-apa. Walaupun itu hukumnya hilaful aula, tetapi karena bermaksud untuk menjaga diri, maka silahkan menikah. Kira-kira begitu. Ini solusinya. Tetapi harus melewati puasa dulu. Terapi puasanya. Nah, ternyata puasanya tetap tidak bisa mengendalikan dirinya, maka bal yatazawaz, ya kalau begitu ya sudahlah, menikah saja, tetapi niatnya ditata nih, biqasdil ifah, dengan tujuan menjaga diri. Ifah itu sebagaimana kemarin kami katakan, ifah itu adalah penjagaan diri, merupakan upaya moderat dari potensi ketiga manusia, yaitu potensi syahwat. Manusia itu punya 3 potensi. Potensi akal, otak, intelijensi. Kalau dimoderatkan maka menjadi hikmah, adil, kebijaksanaan. Kemudian manusia itu punya potensi ghadab, emosi, marah. Kalau dimoderasikan, ditata, dilatih, maka menjadi syaja'ah, berani yang benar. Nah, kemudian potensi yang ketiga adalah syahwat, libido. Maka syahwat ini dikendalikan dengan puasa. Nah, dengan puasa dan seterusnya. Kalau kita bisa mengendalikan syahwat ini, maka pengendalian diri dari syahwat ini namanya ifah, menjaga diri. Nah, menikah itu adalah ibadah kotoran hewan rasa coklat itu. Jadi kalau sudah betul-betul sudah darurat begitu, satu solusinya adalah ketika puasa itu tidak efektif, maka adalah dia menikah biqasdil ifah. Tetapi tentunya semuanya dimusyawarahkan dengan keluarga, jangan gerusa-gerusu. Ya, kalau cowok itu kan tidak butuh wali. Tetapi yang butuh wali itu kan perempuan, butuh musyawarah dengan keluarga putri. Kalau laki-laki itu lebih fleksibel lah. Biasanya keluarga laki-laki lebih fleksibel. Tetapi yang kita juga harus menjaga perasaan keluarga perempuan. Kita itu nikah itu tidak modal hanya cinta saja, tetapi adalah penyatuan 2 keluarga. Bagaimana lingkungan dia, seperti apa, dan sebagainya. Sehingga kontekstual sekali sifatnya. Jadi solusinya di sini adalah, okelah kalau tidak bisa dengan puasa, bal yatazawazu biqasdil ifah, dengan tujuan menjaga diri. Nah, kemudian hukum nikah itu ada juga yang makruh. Nah, makruh ini di atasnya hilaful aula. Waqat yukrahu, terkadang nikah itu dimakruhkan. Kaman lam tat nafsahu ilaih wa faqada ubatahu aw wajadaha wa kana bi illatun kaharamin aw wa ta'ninin. Jadi terkadang nikah itu dihukumi makruh seperti orang yang belum pengin dirinya menikah. Jadi belum berontok, belum kepingin. Tetapi dia itu belum kepingin, tetapi dia juga biayanya belum ada. Nah, bagi orang yang kepingin menikah, pengen banget, kemudian dia itu tidak punya biaya, maka hukum menikahnya adalah makruh. Solusinya sama dengan yang di atas, yaitu puasa. Atau hukum makruh ini dalam kondisi awajadaha, dia sudah punya biaya pernikahan, dia sudah punya harta untuk biaya pernikahan. Awajada, dia punya harta untuk biaya pernikahan. Tetapi wakana bihi illatun, tapi dia punya penyakit kaharamin, seperti dia punya penyakit pikun, punya penyakit
lupa, ya, pikun, nah, punya penyakit pikun, wa ta'ninin, dan lemah syahwat. Nah, lemah syahwat. Jadi menikah bagi orang yang punya penyakit yaitu pikun atau lemah syahwat, padahal dia itu punya biaya, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Otomatis orang yang haramin, orang yang pikun, orang yang taknin, orang yang peluh, bahasa Jawanya peluh, lemah syahwat, impoten itu otomatis dia itu tidak ingin menikah. Kenapa? Karena dia lemah syahwat. Nah, ini maka hukumnya menikahnya adalah makruh. Hukum nikahnya adalah makruh, walaupun dia punya biaya. Nah, itu hukum makruh. Kemudian yang terakhir adalah hukum haram. Jadi nikah itu ada juga yang hukum haram. Yaitu apa? Waqad yahrumu. Terkadang hukum nikah itu kanikahiman, seperti menikahi orang, haruma nikauha, yang dia memang diharamkan untuk menikahinya. Yaitu karena mahram, misalnya seperti itu. Jadi menikahi mahram ya nggak boleh, dia haram. Nah, ada perempuan istrinya orang kok mau dinikahin, ya haram, nggak boleh. Atau ada orang yang masih masa iddah, masa penungguan, ya berarti juga haram. Nah, atau haram ini juga bisa ditambahkan, dia itu menikah dengan tujuan menyakiti, balas dendam, mau menzalimi, jelas mau menzalimi, maka ini adalah hukumnya haram. Berarti main-main, mempermainkan perasaan istrinya. Nah, para pendengar kiaiku.com semuanya, tadi tentang hukum mubah tadi itu, hukum boleh tadi itu, hukum asal itu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi hukum asal menikah itu bagi perempuan itu juga boleh, hukum asal menikah bagi laki-laki itu juga boleh. Jadi perempuan dan laki-laki sami mawon, sama saja. Kemudian ini sudah pada hukum menikah, berikutnya adalah pada kriteria jodoh. Sebenarnya jodoh yang ideal itu seperti apa? Nah, ini yang diterangkan di dalam bahasan tentang hukum nikah bagian yang ketiga. Nah, kalau yang bagian yang pertama kemarin tentang kategori nikah, apakah termasuk perkara dunia atau perkara agama, perkara syahwat atau perkara kurubat, ibadah. Yang kedua adalah tentang hukum-hukumnya menikah. Nah, yang ketiga adalah tentang kriteria calon yang menjadi pasangan kita. Asali satu, yang ketiga, yustahabu alla yatazawaja illa dzati dinin. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tungkahu al-mar'atu li arba'in lima liha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha fatfar bidadiddin taribat yadaka. Jadi yang kriteria ketiga ini adalah yustahabu, disunahkan, hendaknya dia tidak menikah illa data dinin, kecuali kepada orang yang mempunyai agama, mempunyai akhlak agama yang baik, religius, kira-kira begitu. Jadi hendaknya dia tidak menikah kecuali kepada mempunyai agama yang baik, religius. Kenapa begitu? Karena ada riwayat dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, tungkahu, kali ini diarahkan kepada perempuan. Jadi kriteria laki-laki untuk perempuan yang mau diperistri adalah
Yaitu ada hadis Nabi, tungkahu dinikahi almar'atu perempuan dinikahi li arba'in karena ada 4 faktor. Faktor pertama, limaliha, faktor kekayaan. Limaliha karena kekayaan, karena harta mar'ah itu. Wahasabiyah, karena pangkatnya, derajatnya, status sosialnya. Jadi ada yang karena harta, jutawan, miliarder. Ada yang karena hasab, pangkat, jenderal pangkat 10. Wa jamaliha, dan karena kecantikannya, keelokannya. Kemudian yang keempat, wa diniha, akhlak agamanya, karena religiositasnya. Nah, lalu Rasulullah merekomendasikan apa? Kalau dihadapkan 3 faktor utama kenapa laki-laki itu menikahi perempuan, apakah karena harta, apakah karena pangkat, derajat, apakah karena kecantikan, ataukah karena agama, maka fadfar bitadiddin taribat yadaka, maka pilihlah orang yang punya integritas keagamaan. Taribat yadaka, maka engkau akan selamat, tanganmu akan selamat. Nah, jadi kalau ada dihadapkan pilihan yang sulit, maka yang paling menjadi faktor utama adalah agama. Yani al-laik bididdin wal muru'ah, ayyakuna adin matmaha nadorihi fi kulli syai'in la siyama fima tatulu suhbatuhu. Nah, jadi al-laik, yang patut, yang semestinya direkomendasikan, bididdin, oleh orang yang punya integritas keagamaan, laki-laki yang religius, laki-laki yang punya akhlak keagamaan yang baik, hendaknya wal muru'ah, dan punya harga diri. Hendaknya apa yang harus dia pilih? Ayakuna adin matmaha nadorihi, hendaknya agama itu menjadi pusat pandangannya, pusat fokusnya. Jadi fokus yang pilihan yang terbaik itu adalah karena agamanya. Berakhlak agama yang baik itu bukan bermakna orangnya harus pintar. Tidak juga begitu. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, akan dipahamkan agama. Nah, makna yang kedua adalah barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dimudahkan belajar agama. Jadi yang nonton kiaiku.com ini ada orang-orang alim, saya yakin banyak lebih mahir dari kami kan ya latihan lah. Nah, ada juga orang yang basic agamanya ini dasar, tapi dia mau belajar. Nah, mau belajar ini termasuk mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu baik, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama. Dipahamkan itu kemudian dia menjadi pintar atau dia belajar. Nah, belajar itu sendiri adalah dalam rangka yufaqih fiddin. Jadi dikehendaki baik. Jadi kalau panjenengan itu suka lihat YouTube yang baik, suka lihat FB yang baik, website yang baik-baik, maka itu bagian dari kehendak Allah bahwa panjenengan diberi takdir atau potensi takdir untuk menjadi orang baik. Maka kita harus bersyukur. Hidup itu harus optimis. Kun mutafailan wala takun mutasaiman. Jangan kemudian mengeluh terus. Waduh, saya itu gimana, nggak bisa agama. Ya, jangan putus asa, sekarang itu dimudahkan. Belajar agama bisa lewat banyak macam, tetapi jangan lupa di samping punya guru dunia maya, juga punya guru dunia nyata, supaya terjadi keseimbangan. Nah, atau dunia maya yang orangnya jelas bisa dikonfirmasi, bisa diverifikasi. Nah, matmaha nadur itu adalah pusat pandangan orang yang beragama
dan punya harga diri adalah pilihan karena agama yang baik itulah yang menjadi pusat perhatiannya fi kulli syai'in dalam setiap perkara. Nah ini menarik. La siyama, jadi pandangan keagamaan yang penting. La siyama fi matatulu subatu, lebih-lebih dalam perkara tatulu yang panjang, yang suwe, subatuhu pergaulannya. Jadi menikah itu kan tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Sehingga butuh calon yang betul-betul kita itu ingin cari aman juga, yang agamanya baik. Nah ini ada kasus ini. Ada orang misalnya, ada seorang ustadz misalnya, dia ini menikah dengan orang yang mohon maaf, ini contoh fiksi aja, orang yang kurang baik pergaulannya, dia terjerembab dalam dunia maksiat, tetapi dia tobat. Nah, tobat itu sendiri adalah merupakan awal kebaikan. Walaupun dia barusan berangkat dari lembah jurang kegelapan, tetapi kalau ustadz ini niatnya adalah mengentaskan si calon istrinya itu untuk ke arah yang baik, maka ini niatnya baik juga. Jadi pandangan keagamanya itu arahnya adalah karena motivasi dia ingin mengubah calon istrinya itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini juga silakan. Tetapi kalau ingin aman ya enak, calon istri alumni pesantren, nah itu top. Misalnya dipilih nanti yang seperti apa, sehingga kalau masalah-masalah kewanitaan tidak usah diajarin, masalah haid, nifas, masalah fikih, puasa, sholat, dasar di pesantren sudah ada, jadi aman. Aman. Nah, tapi memang masing-masing orang itu punya pilihan. Ada yang ingin aman, nah juga ada dalilnya. Tetapi ada yang ingin dakwah, ingin puasa ini ingin evolutif sifatnya, ingin mengubah secara mendasar, ya silakan, nggak apa-apa. Memang innamal a'malu binniyat, motivasi yang baik, niat yang baik itu menjadi pencerahan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi memang bermacam-macam. Nah, Rasulullah sendiri, beliau juga menikah dengan beberapa istri yang mu'alaf, bukan seorang muslimah dari awal, mu'alaf. Contohnya adalah Sayyidah Sofia. Jadi Sayyidah Sofia itu adalah putra bintu Huyai. Sayyidah Sofia itu adalah seorang putra dari pemimpin dari satu kaum. Nah, ternyata Sayyidah Sofia ini kemudian daripada oleh para sahabat ini nanti marry, ada iri-irian, kemudian para sahabat ada yang bijaksana. Wah, kalau Sofia ini jadi tawanan perang ini kemudian diberi istri orang lain, wah ini jadi masalah ini nanti. Padahal dia adalah putri bangsawan. Wah, sebaiknya saya sowan ke Rasulullah. Bagaimana solusinya? Hanya diadukan oleh sahabat ini, wahai Rasulullah, ini ada tawanan perempuan ini. Ini kalau tidak panjenengan yang mengatasi, maka khawatir jadi problem, masalah. Hanya kemudian Sayyidina Muhammad kemudian dawuh kepada sahabat itu, oke, Sofia didatangkan ke sini. Didatangkan ke Sofia. Diberi tawar oleh Rasulullah, Sofia, kamu silakan pilih, apakah bebas kepada kaummu, jadi dikembalikan kepada kaumnya, ataukah kamu menikah dengan saya. Ternyata Sayyidah Sofia memilih menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sofia itu mu'alaf. Tetapi ahlaknya bagus sekali Sayyidah Sofia ini. Sayyidah Sofia ini ahlaknya baik, dan memang seluruh istri Rasulullah itu ahlaknya baik-baik. Nah, ini juga jadi patokan bahwa pilihlah agama yang baik itu adalah hubungannya dengan sikap religius, yaitu akhlak keagamaan, bukan semata-mata
kompetensi kognisi keagamaan. Tentu saja mu'alaf pengetahuannya kan baru saja. Belajar pengetahuan kognisi, pengetahuan keagamaan, tidak hanya pengetahuan keagamaan yang luar biasa dari Rasulullah, tetapi juga pengalaman beragama yang sangat luar biasa. Nah ini ternyata Rasulullah itu punya teladan yang luar biasa. Nah berkah Sayyidina Sofia, maka kaum-kaumnya Sofia itu berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga dikatakan Sofia itu adalah perempuan yang banyak berkahnya. Kenapa? Karena berkah beliau itu mu'alaf dinikahi Rasulullah, berbondong-bondong dari suku beliau itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, seperti itu. Kemudian fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitahsili sahibatiddin alladzi huwa ghayatul bughyah. Fa'amara an-nabi, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghasilkan sahibatiddin, perempuan atau istri yang mempunyai integritas keagamaan. Jadi untuk mencari calon istri yang punya keagamaan yang baik. Huwa alladhi huwa, yang adalah agama itu, ad-din ghayatul bughyah, yaitu adalah apa? Kalau bahasa Jawanya itu adalah katoke tujuan. Jadi tujuan puncak. Nah, ghayah itu puncak. Apa? Puncak. Bughyah itu tujuan. Nah, jadi agama itu adalah merupakan ghayatul bughyah, puncak tujuan. Nah, jadi bukan semata-mata harta, bukan semata-mata pangkat, bukan semata-mata kecantikan. Bukan semata-mata kecantikan. Wa fi hadis Abdullah ibnu Amr, dalam hadis Abdullah bin Amr inda Ibnu Majah, rafahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hadis marfu kepada Rasulullah. Ada hadis la tazawwazu an-nisaa li husnihinna. La tazawwazu, janganlah kalian menikahi an-nisaa, para perempuan, li husnihinna, karena kecantikannya. Jadi maksudnya itu jangan hanya kecantikannya saja. Bukan berarti kemudian kita menikah dengan perempuan cantik, nggak boleh, bukan begitu. Tetapi fokusnya itu adalah agama. Nah, ya kalau bisa ya agamanya baik, ya cantik, ya punya harta, ya punya pangkat kalau bisa. Kalau enggak, kalau nikah minimalis, paling enggak minimalis yang maksimalis sebenarnya patokan dasar sekaligus patokan puncak, yaitu yang punya agama yang baik. Nah, yang punya agama yang baik. Tetapi kalau bisa ya yang 3 lainnya katut ikut, atau salah satu dari 3 hal itu. Nah, istri Rasulullah itu semuanya cantik-cantik. Semuanya cantik-cantik. Nah, semuanya cantik, agamanya baik-baik semuanya. Kemudian pangkatnya juga baik-baik. Nah, lihusnihina, karena kecantikannya semata. Kenapa begitu? Fasa husnuhunna yurdihinna, maka boleh jadi kecantikan itu akan merusakkan perempuan itu sendiri, menistakan perempuan itu sendiri. Di mana di sini ayyuhlikuhunna, merusakkan. Jadi boleh jadi perempuan fokus kepada kecantikannya itu, kemudian dia itu bangga hati, sombong. Wah, sombong, saya ini cantik. Apalagi kemudian kalau suaminya, mohon maaf, nggak begitu ganteng. Lalu kemudian dalam hati mungkin, kalau syukur-syukur dalam hati, kalau dinyatakan malah berabe. Wah, mas sampean itu mendapat keuntungan menikah dengan saya itu orangnya cantik, sampean itu jelek. Nah, maka beruntunglah sampean mendapat anugerah terbesar dalam hidupmu, yaitu memilihku. Nah, ini kesombongan. Jadi justru kesombongan ini akan merusakkan dia akan menjadi bangga terhadap kecantikan itu. Karena itu ya normalnya kalau cowok cakep dapat cewek cakep. Kalau setengah cakep ya dapat setengah cakep. Tetapi kan itu kan pilihan masing-masing kalau mau normal. Pilihan masing-masing. Kadang-kadang
hidup ini juga tidak bisa kita kira, banyak perempuan cantik yang menikah dengan cowok-cowok yang nggak begitu ganteng. Jadi cowok-cowok yang nggak begitu ganteng itu nggak usah putus asa. Kenapa? Saya punya banyak teman, asli banyak teman yang istrinya itu cakep-cakep tetapi suaminya biasa-biasa saja. Nah, kenapa? Ya karena memang pusat pandangan psikologis perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi biasanya kalau laki-laki itu pusat pandangan pertamanya adalah fisik, kecantikan, fisik. Tetapi kalau perempuan itu pusat pandangannya, kalau dia itu sudah melewati usia-usia sweet 17, sudah usia-usia dewasa, bukan usia-usia SMA. Kalau usia SMA atau kuliah yang awal-awal masih seleranya tinggi banget, pokoknya calon suami saya harus ganteng, kayak gitu. Tapi kalau dia sudah mendekati ini, kuliah-kuliah akhir atau sudah kuliah tapi belum laku-laku juga, mohon maaf, itu sudah seleranya sudah lain. Di samping itu juga perempuan itu ya cukup banyak juga yang pusat perhatiannya bukan yang penting ganteng, enggak, tetapi yang penting melindungi perempuan. Saya ingin memilih suami yang melindungi saya, menjaga kehormatan saya. Jadi para cowok-cowok yang nggak begitu ganteng itu jangan khawatir, masih banyak perempuan-perempuan cakep. Tentu saja yang utamanya agamanya baik, atau paling nggak belajar agama yang baik, potensi agama yang baik, itu menghendaki calon suami ya nggak usah terlalu ganteng-ganteng lah, biasa-biasa. Kalau ganteng syukur, tetapi kalau terlalu ganteng kadang-kadang juga khawatir juga para istri itu. Jadi jangan khawatir para cowok-cowok. Kan kadang-kadang ada keluhan itu para cowok-cowok muda itu. Saya mengajar mahasiswa-mahasiswi itu kan, ada rasa-rasa ada anak-anak yang kadang-kadang itu kayak semacam minder. Saya itu begini Pak, saya itu miskin, saya itu begini. Udah, kamu itu nggak usah khawatir, pokoknya kamu belajar yang baik dan sebagainya, nonton niat. Sudah, kalau sudah waktunya siap. Nah, kalau belum santai saja. Orang itu kalau energinya hebat, cahayanya hebat, itu akan dikejar kok. Sama ada laki-laki maupun perempuan. Kita tidak perlu mengejar-ngejar, kita akan dikejar-kejar. Itu teori dasarnya begitu. Nah, tidak berlaku maksudnya tidak berlaku secara detail harus begitu, tapi pada dasarnya begitu. Nah, pokoknya pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu ada pada kekuasaan Allah. Jadi jomblo itu jomblo yang bahagia. Usia 26 tahun, 30 belum jodoh juga, ya berdoa saja. Saya punya teman saya ini nun sewu, pekerjaannya swasta, ya tidak terlalu besar lah, wajah biasa-biasa saja. Ternyata dapat istri yang cantik seperti yang ada di sinetron. Itu kisah nyata dan diperlihatkan kepada kami temannya itu. Nah, inilah luar biasa. Mungkin berkahnya ngabdi kepada santri, kepada kiai, mungkin berkahnya karena banyak doa, sehingga karena banyak doa, kemudian wajahnya itu bercahaya, wajahnya berwibawa, bercahaya, sehingga membuat calon mertua itu tertarik. Ini mas ini, cowok ini biasa-biasa saja, tapi kok melihat ada cahaya yang luar biasa, sehingga calon mertua itu menjadi, wah, kayaknya ini menantu saya yang terbaik ini. Udahlah, kalau gitu saya nikahkan saja. Ini adalah anugerah yang terindah. Jadi saya punya banyak contoh yang seperti itu. Jadi para jomblo cowok nggak usah khawatir ya. Nah, jangan nangis terus ya. Apalagi puasa ini. Kemudian itu li amalihina, karena hartanya mereka. Fasa amaluhunna antudhihinna. Boleh jadi harta-harta mereka itu akan membuat mereka itu lalai, akan membuat mereka itu lacut, lalai, berlebihan batas, melampaui batas. Jadi akhirnya kemudian karena harta, dia bangga dengan harta, akhirnya dia berbuat zalim, melampaui batas, menghina suaminya. Mas, sampean itu menikah dengan saya itu cuma bondo orang saja. Nah, semuanya itu saya dari keluarga saya. Nah, ini
itu boleh jadi akan menghinakan laki-laki itu. Nah, makanya perlu spiritual quotient, perlu emotional quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan agama, itu dzatuddin, atau kecerdasan emosional, pribadi yang baik. Nah, kalau suami kita itu pribadinya baik, agamanya baik, setidaknya istri itu akan sungkan lah. Sama seperti ini. Contoh begini, ada pernikahan. Ada seorang cowok agamanya baik. Dia ini sebenarnya itu punya pilihan ke orang lain. Tetapi suatu keadaan membuat dia itu menikahi orang perempuan itu yang menjadi istrinya. Nah, ternyata dia itu tidak cinta terhadap istrinya. Dipaksa terus tidak cinta. Tetapi karena tanggung jawab dan karena dia beragama, maka itu tanggung jawab dia. Maka menikah dengan orang yang beragama, yang tahu agama, punya akhlak agama itu tidak rugi. Kenapa? Walaupun engkau tidak dicintai oleh suamimu, tetapi setidaknya engkau tetap dijaga oleh dia dengan baik. Kenapa? Karena dia anak pesantren, karena dia anak madrasah, karena dia anak-anak yang mau belajar agama. Nah, orang yang mau belajar agama di pesantren, di madrasah, atau belajar agama dimanapun dengan cara yang bertanggung jawab, ini adalah pribadi-pribadi yang baik. Nah, pribadi-pribadi yang baik ini akan menuntun kepada keselamatan. Kenapa? Karena kalau si suami sedang tidak suka, dia tidak akan berbuat zalim. Kenapa? Berbuat zalim itu tidak benar, tidak diperkenankan. Sehingga walaupun engkau tidak, maka engkau selamat-selamat saja, santai-santai saja. Tapi ketika suamimu itu bukan orang yang agamanya baik, walaupun suami itu ganteng, punya kedudukan, punya Mercy 10 dan sebagainya, tetapi dia itu agamanya nggak baik, maka dia akan menghinamu, dia akan menyakitimu. Tapi kalau agamanya baik, maka dia ditahan oleh ilmunya. Jadi pentingnya agama itu adalah kenapa? Karena dengan ilmu itu bersinarlah hakikat-hakikat kebenaran, dalam artian pancaran-pancaran kebenaran, sehingga dia tidak berbuat zalim. Nah, inilah kalau agama itu dibarengi dengan akhlak agama yang baik, maka istri menjadi terselamatkan. Harapannya sih, walaupun di awal pernikahan itu tidak cinta, boleh jadi suami yang tidak cinta kepada istri, atau istri tidak cinta kepada suami, tetapi kata orang Jawa, witing trisno jalaran soko nglibet. Nah, tumbuhnya cinta itu karena selalu bergaul terus. Witing trisno jalaran soko kulino. Tumbuhnya cinta itu karena bergaulan terus. Nah, sehingga kemudian ada cinta yang tumbuh, sehingga ada istilah pacaran dalam pernikahan. Kenapa? Karena juga kadang-kadang ada perjodohan. Nah, kemudian walakin tazawwajuhunna aladdin, tetapi menikahlah kalian aladdin atas faktor agama. Kenapa demikian? Wala ammah sauda, niscaya budak perempuan yang hitam. Bayangkan, budak perempuan hitam, horma yang kupingnya ini sobek. Horma itu kupingnya sobek. Daduddin yang punya integritas keagamaan, afdolu, lebih utama, minimratin hasna, daripada perempuan yang ayu, waladinalaha, tetapi tidak punya integritas keagamaan. Jadi ibaratnya ini, kata di sini, kamu menikahi perempuan non sewu, perempuan jelek, hitam, non sewu, mohon maaf, ini contoh, tetapi tidak punya agama yang baik. Suka marahin suami saja, suka tidak bersyukur, dan sebagainya, suka mengungkit kesalahan, suka mengungkit nasab keluarga, dan sebagainya. Ini adalah perempuan yang tidak punya agama, walaupun cantik tetapi kemudian harus lebar. Kenapa? Karena harus menerima keluhan terus, akhirnya kemudian stres, stroke, meninggal suami. Kenapa? Karena nggak tahan. Ya lebih baik saja daripada lebih baik menikah dengan perempuan yang hitam, yang jelek, tetapi dia punya integritas, taat kepada suami. Nah ini kenapa? Karena secara jiwa terlayani, sehingga kemudian suami bahagia. Ketika suami bahagia, kemudian bahagia juga bersamanya. Tetapi kalau salah satu tertekan, ya ini guyonan saja, mudah mati salah satunya. Kalau laki-laki yang zalim kepada istri, maka istrinya mudah mati juga, atau nelongso, atau stres dan sebagainya. Nah ini mau saya habiskan.
sampai 2 baris ini. Wa alla tuzawiza illa data aklin. Hendaknya dia tidak menikah kecuali dengan perempuan yang punya intelijensi tinggi, punya akal yang intelijensi tinggi. Aisyah itu adalah seorang perempuan yang cerdas. Hikmahnya adalah beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Jadi perempuan cerdas itu juga punya hikmah yang luar biasa. Juga konon menurut penelitian juga gen anak itu pengaruh juga besar dari ibunya. Kalau ibunya itu baik, ibunya itu cerdas, maka menularkan kecerdasan kepada anaknya. Li'anal qasda bin nikah al-usrah bil ma'ruf watibul aish. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu adalah al-usrah, pergaulan, bil ma'ruf, dengan baik, watibul aish, dan penghidupan yang baik. Jadi tujuan menikah itu kan pergaulan yang baik, kehidupan yang baik. Maka tentu saja kita butuh perempuan, istri yang berakal, istri yang punya intelijensi yang lumayan, tetapi bukan istri yang minteri suami. Wala yakunu dzalika illa madzati aklin. Tidaklah itu terwujud kecuali kalau istri kita itu orang yang punya akal. Kenapa? Karena kalau istri kita itu punya intelijensi yang cukup, yang lumayan, maka bisa diajak musyawarah. Tidak tell me tetapi nyambung. Nah, ini enak, nyambung. Nah, silakan. Oh, waktunya habis. Ada pertanyaan, saya tanggapi satu. Saya dari Lampung izin bertanya, apa hukum melihat foto-foto perempuan untuk mencari calon istri? Bagaimana solusinya? Kita sering kepikiran nikah muda karena pubertas. Jadi jadi melihat langsung dengan melihat foto itu beda. Kalau melihat foto itu seperti melihat cermin. Jadi melihat foto itu hukum asalnya mubah. Jadi nggak apa-apa. Melihat foto itu nggak apa-apa. Asalkan ya dalam batas-batas tertentu, yaitu ya standarnya lah. Standarnya adalah menutup aurat. Jadi nggak apa-apa melihat foto untuk mencari calon istri, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama-lama. Artinya pertimbangannya bukan karena cantik saja. Kenapa? Karena foto itu hanya salah satu faktor saja. Kenapa? Karena perlu diselidiki lainnya juga, yaitu dengan mengutus orang supaya diketahui ciri-cirinya, pergaulannya bagaimana, keluarganya bagaimana. Jadi foto itu hanya salah satu saja, tapi nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Kemudian bagaimana kita sering kepikiran nikah muda karena pubertas. Nah, nikah muda itu ya tidak apa-apa, tetapi dimusyawarahkan juga. Tetapi ya nikah muda itu ya kalau kuliah nggak apa-apa lah. Walaupun tidak dianjurkan banget-banget, tetapi sebagian kondisi itu menghajatkan nikah nggak apa-apa. Apalagi kalau kondisinya darurat, ya udah nikah saja. Tetapi tentu saja atas bimbingan dan pantauan orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, ini ada guru saya yang ikut menonton ini. Mohon maaf guru saya. Ini guru saya bahasa Arab. Demikian para pemirsa pengajian Daul Misbah. Kita lanjutkan insyaallah pada malam Kamis Jumat. Atas segala kekurangan, mohon saran di komentar atau apa tentang kekurangan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.